mengatakan bahwa firman Tuhan itu pelita gitu ya. Tapi seringkali bukankah dalam hidup kita firman Tuhan itu pelita, kita akui, tetapi seringkali kita kepinginnya gitu ya, dengan diri kita sendiri berjalan ya, pelita itu kita tinggalkan ya, dan kita merasa oh sudah mampu berjalan sendiri gitu ya. Biarlah lagu ini bisa mengingatkan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk Lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan Alkitab dalam bahasa ibu kami, sehingga kami boleh memahami akan firman Allah. Bersyukur bahwa Alkitab yang adalah ilahi, yang juga adalah manusiawi, boleh kami mengerti di dalam bahasa manusia, tetapi juga boleh kami mengetahui karena Roh penolong menolong kami. Berkati sesi ini untuk terus mendorong kami mencintai akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Ya, tadi saya katakan bahwa 1 tahun kita sudah bisa membuat satu pandangan ke depan ya, bahwa oh inilah spiritual journey kita kalau memakai ini ya. Kalau enggak ya kita beli 2 bulanan gitu ya, beli apa kita nggak tahu gitu. Setahun ini misalkan kita pakai satu bahan A, kita beli untuk 2 bulan, habis itu 2 bulan ke depan kita nggak tahu kan ya bahan dia keluarnya apa gitu. Nanti beli lagi 2 bulan, terus beli lagi untuk 2 bulan ke depan lagi, kita nggak tahu lagi bahannya apa begitu ya. Maka ada baiknya ya membuat sendiri, kayak Kak Agung gitu ya, membuat sendiri mungkin juga lebih bisa menolong gitu, sehingga kita tahu dalam 1 tahun ini saya sedang akan membangun apa gitu ya. Itu hal yang sangat menolong saya di dalam mendorong diri untuk mempunyai terus spiritual journey yang saya hidupi dari hari ke hari ya. Tetapi juga mungkin metode ini akan saya request sebentar. Bagi yang sudah pernah ya jangan bosan ya. Ya, karena memang di antara kita ada yang sudah pernah ya. Saya kenapa sampai memodifikasi gitu ya. Metode waktu di Perkantas maupun di PPA kita selalu mengenal metode induktif yang 4W1H, 5W1H ya. Jadi terus kita kembangkan itu, terus nanti ada metode macam-macam gitu ya, ada segala sesuatu yang dikembangkan dari metode ini gitu. Nah, tetapi ketika saya ada di lapangan dengan metode itu, ada satu buku tadi yang Kak Riki minta, ini boleh gitu, karena saya pernah mencoba dengan POUD di Jakarta selama 3 hari ya, 2 hari 1 malam, 2 malam 3 hari ya. Itu mencoba untuk membuat dengan itu tadi metode itu, ternyata ini kesulitan gitu ya, kesulitan dan aduh kakak rumit sekali sampai saya jadi bingung sendiri gitu ya. Padahal di sini menurut saya sudah saya ringkas dengan begitu mudah menurut saya, tapi ternyata mereka kesulitan gitu. Akhirnya ya saya pikir bagaimana ya memudahkan. Nah akhirnya muncullah yang saya sebut dengan 6M, 5P, 5B. Itu adalah satu metode induktif yang sederhana, tetapi juga kalau kita mau tidak menyederhanakan ya bisa aja dikembangkan ya. Dan semua metode ini saya pakai untuk bahan-bahan PA dari level rendah sampai level yang advance ya. Level petobat baru, bahkan level dari petobat baru dari latar belakang agama yang lain, dari agama yang lain pun saya menolong dengan metode ini, tapi saya menyederhanakan sekali ya. Tapi untuk orang yang levelnya sudah tinggi ya, saya cecer yang lebih tinggi lagi walaupun sama ya. Nah 6M ini adalah selalu saya mulai dengan penyembahan kepada Allah ya. Dan penyembahan kepada Allah itu saya pikir harus menjadi sesuatu kerinduan kita sebelum kita membaca Alkitab ya. Mau nyembah belum tentu nyanyi pakai gitarin, pakai ketipung, pakai apa gitu, gak usah ya.
Mungkin menyembah dengan sederhana saja, ya. Lagu-lagu yang sederhana yang kita bisa nyanyikan dengan tanpa alat musik pun nggak apa-apa. Tapi ada satu ibu-ibu mengatakan, Bu Ina, saya nyanyi aja kagak bisa, gitu ya. Bagaimana? Ya udah, beli buku nyanyian, dia beli buku nyanyian perkantas, karena ada notnya. Ternyata dia nggak bisa baca not lah. Nah itu gimana? Saya bingung. Ya udah ibu dibaca aja gitu. Jadi bisa kan nyanyi hogrit doat, ya dibaca aja tapi dihayati gitu ya. Akhirnya ya entahlah saya nyanyinya bagaimana, tapi dia beli buku perkantas karena saya pikir ada notnya, ternyata nggak bisa membaca not. Jadi ya dia mungkin menggumam-gumam sambil baca-baca tulisan yang ada di situ. Itu ya saya pikir persiapan hati untuk memuji Tuhan sangat penting. Ya, sangat penting. Siapkan hati, pikiran, penyembahan kepada Allah. Kalau bukan lagu, kita bisa membaca mazmur. Ya. Yang kedua adalah memohon hikmat, tadi doa tadi. Ya, singkapkan mataku supaya setiap kali kita melihat Alkitab ada sesuatu yang ajaib, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang begitu luar biasa, ada sesuatu yang mengagumkan kita, ada sesuatu yang mencengangkan kita. Meskipun tidak maknyus-maknyos gitu ya, tetapi ada sesuatu yang kita membuat kita tercengang, membuat kita, iya loh gitu ya. Walaupun mungkin itu nggak pas dengan pergumulan kita, memang saat itu bukan pas-pas dengan pergumulan. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu, tetapi enggak, kita melihat sesuatu yang baru, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang membuat kita bergetar, membuat suci gitu ya. Pakailah kitab, ya pakailah kitab. Mungkin itulah suka yang katakan, wah itu si Ina tuh jadul, karena saya pengen kitab suci aja, meskipun ada BB suci, ada iPad, ada apa, ya. Tapi saya pikir kenapa kitab? Karena ketika kita membaca kitab, kita pakai alat yang bisa, di komputer juga bisa kok, bisa gitu. Tapi rasanya kitab ini lebih, menurut saya meskipun agak jadul, Alkitab ini menurut saya lebih bisa interaktif dengan diri kita. Ya, itu kalau saya. Tapi kalau udah lebih canggih ya nggak tahu ya. Ya, tapi kalau saya lebih suka menganjurkan orang pakai kitab suci, bukan alat komputer suci atau yang lain ya. Tapi lebih pakai kitab suci ya. Karena dan mulailah setiap kali membaca dengan pensil atau alat tulis untuk menulis di buku, atau minimal pensil yang bisa menandai sesuatu supaya kalau nanti bisa dihapus, pakailah pensil untuk menandai sesuatu. Oh kata ini itu sesuatu yang sangat menarik ya. Jadi kita akan melihat keajaiban daripada firman Allah. Kita membaca, ini kebiasaan banyak orang ya. Ketika kita membaca, karena kita sudah punya presupposisi, maka kita kadang-kadang sudah langsung tahu, oh ini begini, gitu ya. Oh ini pasti ceritanya begini. Pada waktu kita membaca, ingatlah bahwa kita harus menanggalkan semua presupposisi kita. Hadapilah kitab hari itu dengan sesuatu yang baru. Sepertinya betul-betul, kalau bahasa Jawanya itu anyar gris gitu loh ya. Betul-betul baru gris. Ya, sesuatu yang betul-betul baru gitu. Jangan kalau ada presupposisi dari ketika kita membaca, oh itu toh. Oh, udah gitu. Itu akan sesuatu yang berbeda ya. Kita katakan bahwa dari diri kita sesuatu yang baru. Sepertinya ya bahkan belum pernah kita baca. Ya, belum pernah kita baca, karena itu orang habis suka pakai Alkitab yang kumel-kumel gitu ya. Saya sih suka Alkitab yang tidak terkotorin gitu. Saya lebih suka itu sesuatu yang baru ya. Ketika kita membaca, jangan langsung memasukkan tafsiran kita. Ini yang menjadi kelemahan ya. Tadi Kak Is bilang latihan aja, tapi kayaknya nggak ada waktu ya Pak untuk latihan ya. Tapi yang penting jangan langsung kepada tafsir. Baca ya baca apanya? Baca teksnya, setia pada teks dulu, baca dulu, hilangkan segala sesuatu, baca teksnya, murni teks ya. Kalau bisa bandingkan dengan bahasa yang lain, misalkan NIV, atau sekarang ini teolog-teolog sudah bergeser ke ESV ya, sudah bergeser ke ESV 2007 keluarnya.
Ya, dan itu memang saya sudah punya memang cukup penolong ya, ESV. Sekarang udah teolog-teolog sudah berangsur berpindah ke ESV. Kalau ada tuh di momentum ya ESV. Jadi jangan langsung menafsir, tapi setialah pada teks ini. Bila perlu ya perhatikanlah wordnya dengan bahasa yang berbeda. Itu mungkin bisa menolong, tapi jangan sampai langsung membaca langsung menafsir ya. Nah, kita bisa menanyakan pertanyaan yang seperti ini, pertanyaan yang simpel menurut saya, tetapi pertanyaan itu bisa tajam, bisa touching. Aku membaca apa? Tuhan, hari ini aku ingin dibukakan mataku. Aku mau membaca sesuatu. Apa yang aku baca? Tunjukkan padaku Tuhan keajaiban Tuhanmu. Aku mau membaca apa yang aku baca. Apa yang aku baca? Apa yang aku baca? Telitilah membaca, jangan buru-buru ya. Tandai dengan pensil-pensil, jangan terlalu buru-buru dan langsung menafsirkan. Justru membaca ini, semakin kita makin membaca dengan teliti, maka kita akan mendapatkan bacaan kita itu akan lebih hidup ya, lebih hidup. Bahkan kalau ada kesempatan bacanya sambil bergumam, ya, itu akan jauh lebih menolong ya. Sambil ngomong sambil bergumam gitu ya, sambil ngomong sambil bergumam gitu ya. Jadi itu bisa menolong kita. Nah, kita perhatikan tentu di dalam kata ini tentu peristiwa ya. Peristiwanya apa sih yang dipaparkan di dalam bagian ini ya? Peristiwanya apa? Seperti tadi pagi, peristiwanya apa yang kita baca? Yang di Kisah Rasul ya, yang lain nggak tahu ya. Di Kisah Rasul apa peristiwanya? Peristiwa tadi pagi ya, peristiwanya tadi pagi ya, ya, ada peristiwa bahwa orang banyak berkumpul. Orang banyak ini adalah orang Israel ya, orang Yahudi ya, orang Yahudi berkumpul. Dan kemudian mereka begitu tercengang mengagumi Petrus. Dan di saat itu Petrus merasa, kok kamu melototin saya gitu ya, pakai bahasa ya, Pak, kok kamu terkagum-kagum, heran-heran gitu ya. Langsung Petrus jelaskan kepada khalayak ramai ini, siapa sih yang menyembuhkan orang lumpuh itu ya. Jadi peristiwanya apa? Kita bisa, apa yang aku baca ya dalam peristiwa ini? Oh, peristiwa ini ya. Ada tokoh siapa? Siapa sih tokohnya gitu ya? Bisa Petrus, tapi juga ada tokoh yang lebih penting dari bacaan kita tadi pagi apa? Ya, Yesus, hamba Allah ya. Itu yang menjadi sebuah tokoh yang konsentrasi di situ ya. Topiknya apa? Karena nggak di sini tadi narasi jadi tidak pakai topiknya. Tapi pada waktu kita membaca, pikirkan dan bacalah teliti perlahan-lahan. Buang semua tafsiran, buang semua segala sesuatunya. Bacalah teks dengan setia. Terus baca teks dengan setia. Ya, saya mempunyai beberapa kali mempunyai kebiasaan, ya, mempunyai kebiasaannya seperti ini. Ini beberapa bahan-bahan PA, kebiasaannya seperti ini. Teks saya tulis di sini, dan saya menulis apa yang membacanya di sini. Ya, saya sedikit jelaskan di sini apa yang saya baca. Ya. Dan ini nanti menolong penggaliannya. Pada waktu saya menulis ini tidak ada tafsiran, yang ada hanya memindahkan apa yang saya baca dalam bentuk besar kepada bentuk yang kecil. Ya, ini beberapa kebiasaan yang saya buat untuk menolong pembaca memahami. Ya, misalkan bahan dan kebiasaan ini harus kita tanamkan
Ya, kebiasaan ini kita tanamkan. Jadi teks saya ambil dan saya menuliskan sini apa yang saya baca di sini. Ya, ini menolong teman-teman di PA untuk melihat, oh ini yang perlu diperhatikan gitu ya. Dan ini teks biasa, teks Alkitab. Saya biasa membuat bahan PA pakai teks Alkitab, saya copy paste supaya orang bisa mencoret, menulis, menggaris bawahi. Ya biasanya kalau sudah selesai begini udah kotor sekali ya, dan saya tulisin gitu di sini-sininya. Ini karena apa, Alkitab kita supaya bersih ya. Jadi saya copy paste dan saya kebiasaan membiasakan, kalau untuk PA ya, bukan untuk saat teduh, untuk PA saya membiasakan untuk menggarisi, menulisi, ya pokoknya teks ini dibaca dengan teliti dan diberikan tanda-tanda tertentu atau apa, pokoknya yang lebih membacanya lebih jelas di sini ya. Itu bahan-bahan untuk PA saya buat semacam itu untuk menolong orang cinta teks gitu ya, cinta pada firman Tuhan. Dan kadang-kadang dua bahasa ya, kalau itu perlu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia saya gabung supaya untuk melihat perbedaan kata yang mungkin perlu ya. Kalau ada yang dari teologia mungkin bisa 3 bahasa ya, bahasa Yunani mungkin itu atau Ibrani, itu akan lebih jauh lebih menolong ya, karena bahasa Yunani dan bahasa Ibrani bisa tahu, wah itu kekayaan yang luar biasa. Jadi bahkan saya kadang-kadang untuk membaca lebih teliti, saya minta beberapa tapi tidak selalu, yaitu mengcopy Alkitab secara utuh ya. Jadi ini Markus dulu dipakai untuk waktu teduh sampai dipakai untuk PA. Jadi karena ada tujuan untuk memang PA, maka pas waktu teduh Markus saya buat ini. Jadi waktu teduhnya pakai bahan ini dan bisa dicoret, bisa diwarnain, bisa ditulisin dan sebagainya ya. Jadi ini salah satu yang bisa menolong kita cinta teks, taat pada teks, dan terus fokus pada teks tanpa pikirannya terbagi-bagi ya. Jadi betul-betul kita nggak langsung menafsir tapi terus fokus kepada teks ya. Ini membaca perlu ketelitian yang jelas dan perlu ketelitian yang sungguh-sungguh fokus ya. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan kalau ada, mungkin atau menambah pengalaman juga boleh. Jadi kita tukar pikiran, silakan. Ya. Beberapa waktu yang lalu ketemu dengan teman juga yang menulis bahan PA. Dia mencoba dengan pendekatan bahwa dia memang akan arahkan kepada remaja dengan semangat kosmo sekarang. Yang sempat saya tangkap dari dia karena ini adalah ya kan seringkali berkata langsung kepada teksnya gitu ya. Nah, mungkin tidak tahu pendapat Kak Ina bagaimana dengan mencoba mengangkat bukan teksnya tetapi mungkin realitanya atau bagaimana begitu di dalam penanganan kita menolong remaja atau mahasiswa di era sekarang gitu ya. Saya nggak yakin apakah memang kita harus, tadi kan Kak Ina yang saya tangkap, apakah kita harus mengikuti tren sekarang gitu, ataukah kita harus menarik orang untuk tekun kepada teks dan setia kepada teks dan menikmati teks itu sendiri. Dan ini masih menjadi pergumulan. Kalau saya sih tetap cinta teks ya, tetap nggak membuat ringkasannya, nggak membuat itunya, tapi tetap teks. Tapi kadang-kadang tidak menghadapi pemuda gitu kan, mungkin saya copy teks yang singkat, tetapi tetap teks ya, nggak pernah membuat ringkasan. Misalkan ada pemuda HKBP mau PA, saya diminta membuat bahan PA yang sederhana, yang touching katanya begitu, yang touching, ya saya tetap cinta dan teksnya saya
saya buat huruf font yang besar. Ya, saya buat huruf yang font yang besar, saya kasih gambar-gambar clip art gitu, tapi saya tetap mempertahankan teks. Ya, saya berpikir bahwa firman Tuhan betul-betul harus tetap diberitakan sebagaimana adanya. Ya, memang ada orang bilang itu terlalu berat kalau bagi siswa gitu ya, dan terlalu berat. Ada satu teman saya melayani, tapi dia bilang gini, oh enggak, misalkan dia kemarin membaca teks dari kitab Lukas pasal berapa tentang orang yang diusung apa gitu ya, dia membuat itu di dalam teks yang pakai gambar-gambar, ya, sehingga tapi tetap teksnya teks yang utuh, cuman dibikin gambar, dibikin ini sehingga tetap utuh gitu. Ya, kalau saya sih akan berpegang pada teks, iya. Walaupun kemarin ada oma-oma gitu ya, ada kelompok ibu-ibu gitu ya yang sudah tua-tua, terus ada satu pemimpinnya bilang, udah Ina, bagaimana ya kalau kita satu ayat aja gitu ya? Jangan gitu ya, kita tetap aja tetap pakai kitab apa gitu. Terus akhirnya dia milih kitab Lukas. Nah, ini yang sedang akan kami kerjakan. Karena oma-omanya ada 60 sekian, hampir 70 sampai 80 tertua gitu ya. Terus bagaimana? Ya kata kitab Lukas, tapi kita fontnya gedein sampai font 20. Ya, dan itu fontnya kita atur. Dan tidak semua kitab Lukas diambil secara konteks teksnya memang, tapi dipilih beberapa bagian, tapi tetap kitab Lukas. Dan ibu itu mengatakan, kami ketemu 2 minggu sekali, jadi berapa kali pertemuan? Udah nggak usah dihitung berapa kali pertemuan. Pokoknya kita akan atur teksnya sehingga nanti minimal 1 tahun ya untuk menyelesaikan kitab Lukas. Tapi nggak semua sampai teks-teks, tapi tetap kembali ke teks, ya. Dan pokoknya digedein supaya bisa dibaca. Terus saya bilang supaya nggak hilang-hilang bahannya, kita beliin map plastik, saya bilang gitu. Setiap oma dapat map plastik gitu ya, dan dia harus jinjing tas plastik itu setiap kali datang kita tambah 1 lembar lagi, kita tambah 1 lembar lagi. Yaitu kalau saya sih motivasinya tetap kembali kepada teks. Walaupun dia pikir udah 1 ayat aja, jangan 1 ayat, 1 passage aja. Walaupun nanti untuk yang bagian-bagian yang sepertinya menyulitkan kita bisa lompat, nggak apa-apa, tapi kita pilih teks-teks yang memang bisa menyambung di dalam satu kitab. Tetap sih saya setia kepada kitab. Iya, ini yang sedang kami kerjakan. Untuk pemuda ya tetap pada teks. Cuman nanti ya dikasih daya tarik apalah begitu. Tapi tetap pada teks. Iya. Ya, sekarang yang selanjutnya adalah 5P ya. Ini kalau dikatakan di dalam observasi, sekarang masuk ke interpretasi ya. Kalau bahasanya perkantas interpretasi ya. Tetapi saya lebih membuat kalau itu di dalam waktu teduh, di dalam devotional time, saya lebih membuat pertanyaan 5P ini pertanyaan dialog. Ya, bukan pertanyaan menginterogasi Alkitab, tapi lebih kepada pertanyaan dialog ketika saya devotional. Ketika sudah membaca, setia kepada teks dan melihat kepada teks, maka saya mengatakan begini, Tuhan, hari ini pelajaran apa yang harus saya tangkap dari Tuhan? Ya, apa yang harus saya pelajari? Saya belajar apa? Kalau di dalam jurnal memang sudah langsung tertulis ya, pelajaran aku belajar mendengar khotbah ini aku mendapatkan pemahaman apa begitu. Ini karena sudah lebih diatur untuk orang lebih mudah. Tapi kalau tanpa buku ini saya tanya Tuhan, aku belajar apa? Pelajaran apa yang aku perlu belajar pada hari ini? Tuhan, Engkau mau mengajar aku apa? Aku hatiku terbuka dan aku mau belajar pada hari ini. Oh, ini pelajaran apa yang aku dapatkan? Karena kita sudah teliti, biasanya akan muncul. Minimal pelajaran pasti dapat, nggak mungkin enggak. Ya, pasti minimal pelajaran aku dapat ya. Atau pengajaran apa? Kalau itu bentuknya surat,
Mungkin kita lebih cocok memang bertanya, pengajaran apa Tuhan yang aku harus belajar lewat teks ini? Pengajaran apa yang ingin kau sampaikan kepadaku untuk aku memahami akan teks ini dan aku melakukan dalam hidup aku? Pengajaran apa? P yang selanjutnya, apakah aku mendapatkan penghiburan dari teks ini? Dan tetap cinta pada teks, ya, tetap cinta pada teks, ya. Pengajaran apa, penghiburan apa yang aku dapatkan? Jangan di luar teks, tapi kembali kepada teks itu. Yang kita dapatkan memang dari teks itu, bukan dari hasil pikiran kita yang sudah presuposisi tadi. Ya, tadi saya mau nyoba sama Vera, sama Dani, jangan gitu Ver, ini terlalu luas gitu ya, lebih tajam ke teks, lebih tajam ke teks. Salah sih enggak, tapi yuk kita lebih tajam ke teks ya. Jadi penghiburan apa yang aku dapat? Teks ini menghibur aku apa? Menguatkan aku apa? Gitu ya. Itu sebagai satu dialog ya. Panutan apa yang aku dapatkan? Hari ini aku belajar panutan dari Petrus, apa ya yang aku bisa mendapatkan panutan? Yang aku bisa mendapatkan satu teladan dalam hidupnya. Bagi aku sebagai pemberita Injil, bagi aku sebagai pengajar, bagi aku sebagai pemimpin, panutan apa yang aku dapatkan? Ya, aku mendapatkan peringatan apa dari teks ini? Ya, dari teks ini apakah ada peringatan? Aku mendapatkan perintah apa? Memang tidak semua 5P ini selalu dijawab di dalam waktu teduh kita. Tetapi minimal satu, dan itu bisa berkembang di dalam dialog. Kadang-kadang ketika bercakap-cakap begitu, terus ada satu hal, diingatkan sesuatu yang kita bisa, oh iya, aku harusnya mendapat pemahaman ini. Jadi itu yang kita bisa dialog dengan Tuhan, bercakap-cakap, berbicara, bahkan bisa membuat suasana membaca Alkitab itu bisa di dalam satu pemahaman yang sungguh-sungguh kita masuk di dalam kitab ini, menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati relasi yang dekat dengan Tuhan, menikmati kehangatan akan kasih Tuhan. Cuma hati-hatinya, ini yang saya suka ditegur, subjektif ya. Kita bisa jadi subjektif ya, karena teks ini kita paksakan gitu ya untuk subjektif kita, itu bahaya ya, itu bahaya. Subjektif ke kita menyelesaikan masalah kita, itu berbahaya ya. Tetapi kalau kita terus kontekstual, mestinya nggak terjebak di dalam subjektivitas ya. Dan kita tahu setiap kitab dengan latar belakang, dengan historical background akan menolong kita juga nggak terjebak di dalam subjektivitas. Kita jadi subjektif banget gitu dengan Alkitab itu, walaupun mungkin bisa ya, karena kita belum studi lebih dalam lagi, mungkin bisa. Tapi kalau nanti sudah kita baca dari pasal ke pasal, dari pasal ke pasal, mungkin kita bisa, oh ternyata bagian ini aku salah, harusnya nggak begini, bisa terkoreksi. Ya, ini ketika kita sudah masuk ke pasal-pasal dan kita melihat kaitan-kaitannya, kita melihat desimnya, oh ternyata pemahaman di sini aku salah. Ya, kemungkinan bisa begitu. Atau pas kita KTB, setiap KTB kan selalu dimulai dengan sharing saat teduh, ya. Jadi pas itu bisa, oh iya ya aku salah, koreksi gitu, bisa aja seperti itu. Ya, jadi di dalam KTB, karena KTB kami selalu dengan bahan yang sama, jadi begitu datang pun bahasanya sama, SMS-an punnya sama, terus kalau kita ketemu pun salamnya salam BGA-nya sama gitu ya, karena bahasanya sama ya. Jadi kenapa? Halo ya ya. Terus kemudian sekarang 5P ini masih dalam bacaan, dalam konteks pembaca pertamanya, jangan langsung kepada kita ya. Pengajarannya harus konteks dalam pembaca pertama dulu, baru nanti masuk ke kita ya. Dan yang lebih hebat, yang lebih menunjangnya adalah 5B ya. Membaca ini yang lebih kepada personal, in touch dengan kita ya, supaya kitab suci tidak jauh dari kita, tidak ngawang-ngawang begitu ya. Meskipun tadi nyanyiannya bisa membawaku terbang tinggi gitu ya, tapi nggak terus terbang dari kebenaran ya. Maka kita mengatakan gini, ketika aku membaca bagian ini,
Apa yang membuat aku itu bersyukur? Ya, apa yang membuat aku itu bersyukur? Melalui bagian ini, apa yang membuat aku bersyukur? Apa yang membuat aku harus mengkoreksi diriku dan aku harus bertobat? Bertobat bukan berarti begini, mencari-cari dosa, gitu ya. Wah, kemarin ini aku sudah mengata-ngatai dia, aku sudah gosip atau sudah apa. Wah, aku kemarin sudah nampar orang gitu, aku sudah mukul orang. Bukan hanya masalah-masalah itu. Ada hal-hal yang kita harus bertobat, misalkan konsep-konsep yang salah di dalam pikiran kita. Mungkin cara-cara kita mempunyai pengenalan akan Tuhan yang dikoreksi dengan bagian-bagian Alkitab kita. Jadi bertobat bukan selalu dengan tindakan-tindakan yang salah, kalau itu pun dikoreksi silakan ya, tetapi bertobat itu ada sesuatu yang makin diperbaharui, baik dalam karakter, pekalah terhadap hal-hal yang memang harus terus-menerus diperbaiki seperti ilustrasi tadi. Pekalah bahwa ada bagian-bagian yang memang harus dikoreksi oleh Alkitab dari hari ke hari. Mungkin cara kita berpikir, mungkin cara kita memanage hidup kita, mungkin cara kita memanage pelayanan kita, mungkin cara kita memanage relasi kita. Banyak hal yang mungkin harus terus diperbaiki dari hari ke hari. Cara kita berkata, cara kita berpendapat, cara kita menyampaikan pikiran, cara kita berkhotbah, mungkin harus terus diperbaiki dari hari ke hari. Jangan kita merasa, oh tidak perlu, tidak ada sesuatu yang diperbaiki. Enggak. Pekalah tiap-tiap hari. Ada sesuatu yang Tuhan mau kita makin hari makin menjadi manusia baru, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang besar. Itu yang harus terjadi. Nah, kelemahan dari saya dan mungkin juga adik-adik semua, kelemahan kita adalah karena kita sudah menjadi pemimpin, sudah KTB, hidup kita baik-baik aja, semua orang juga sudah mungkin menghormati kita menjadi orang yang baik gitu ya, dan adik-adik PA kita juga mengakui kita baik gitu ya. Kita cenderung apa? Kita cenderung merasa bahwa semuanya sudah baik ya, padahal ada mungkin area-area, ada bagian-bagian dalam hidup kita yang harus terus diperbaiki dari hari ke hari. Nah, itu kita harus membuat diri kita peka ya. Kelemahan kita sebagai orang yang sudah menjadi leader, kelemahan yang paling lemah ada kita merasa sudah tahu, sudah hebat, sudah bisa, sudah tidak berdosa lagi, sudah tidak punya kesalahan lagi ya. Itu kelemahan yang bisa ada pada saya dan pada saudara semua. Karena itu tiap-tiap hari ketika firman Tuhan dibukakan, kita harus mempunyai kepekaan. Karena apa? 2 Timotius pasal 3 ayat 15-17. Firman Tuhan itu apa? Mengajar. Maka kita harus terus belajar. Milikilah hati yang terus kerinduan untuk belajar. Firman Tuhan mengajar, dan yang kedua menyatakan kesalahan. Karena itu kita harus terus peka. Mungkin cara kita ngomong, mungkin cara kita bertindak, berlaku, apa yang Tuhan berikan pada kita kepekaan. Kalau Roh Kudus mengingatkan kita, mungkin hal itu simple, semua juga melakukan begitu, misalkan begitu ya. Pekalah dan perbaikilah sesuatu. Karena mungkin konsep kita, cara kita berpikir, cara kita melayani, cara kita berhubungan relasi dengan sesama, cara kita, banyak hal yang terus menerus kita bertobat, yang terus menerus harus makin diperbaiki. Kesalahan-kesalahan yang mungkin orang lain juga melakukan yang sama, tapi Roh Allah menuduh kita, kamu salah, akui itu dan tinggalkan. Meskipun yang lain mengatakan it's okay, ya nggak apa-apa, tapi bagi kita Tuhan mau itu salah, ya kita harus mau mengakui itu salah, karena Tuhan ingin membentuk pribadi kita, dan Tuhan ingatin itu salah, ya kita harus berani untuk meninggalkan. Meskipun itu zona nyaman kita dan orang lain juga tidak kenapa-kenapa. Kemarin ada hal yang sederhana sekali dalam retreat kami. Retreat kami agak unik ya, karena retreat itu orang bisa datang dan bisa pulang. Jadi kami harus mendaftar begini. Kamu datang
hari apa saja, ikut acara apa saja gitu ya, dan makan apa saja di jam-jam berapa. Karena ada orang yang maunya cuma ikut Jumat sore, Jumat pagi kerja gitu. Jadi kamu makan siang, makan malam. Akhirnya karena itu jadi rumit sekali. Jadi rumit banget. Sampai hampir putus asa karena orang ditanya, "Kamu makan siang nggak?" Belum tahu. Lah, jadi kita kan bingung ya. Terus akhirnya ada satu teman mengatakan gini, itu makannya prasmanan atau box-box? Prasmanan. Ah udahlah, jangan pikir macam-macam. Udah peserta berapa? Pokoknya bilang aja 50 yang makan malam. Ya udah 50. Nanti kalau kurang, ya udah dagingnya dibagi-bagilah apalah gitu. Jadi nggak usah repot-repot banget. Tapi aku bilang iya tuh kalau kurang. Kalau sisa gitu, siapa yang mau bayar gitu ya? Karena Sion belum ada donatur yang gimana gitu ya. Jadi kita juga nggak mau rugi dong. Orang nggak makan tapi kita harus membayar ke STT makan. Berarti satu kali makan cukup mahal gitu. Jadi kita juga nggak mau rugi. Jadi akibatnya cukup menegangkan. Akhirnya kami bilang, ya udah ya, udahlah Ci, pesen aja ini berapa sih? 70, ya udah pesen 70, nanti kok sampai lebih ya udah. Tapi pada waktu kami menggumulkan, suami saya bilang begini, enggak, kita harus tetap, kalau meskipun itu dicatat 70, tetapi kita yang makan 75, mungkin cadangan itu cukup untuk dimakan 75 orang. Tapi kita tetap harus membayar STT 75 porsi, walaupun dia sedia 70. Ada orang mengatakan, jangan gitu kok, kan nggak usah. Enggak, kita harus tetap mengatakan pada STT bahwa makanan ini dimakan 75 orang. Tergantung STT, mau dihitung atau mau dibebaskan, terserah gitu ya. Tapi kami harus ngelapor bahwa hari ini makan 75, hari ini makan sekian, hari ini. Jadi kami detail, tiap kali tiap makan siang didetailkan siapa yang makan dan jumlahnya berapa gitu. Itu melatih kami untuk peka untuk hal-hal yang mungkin dianggap orang biasa. Tapi kami peka dan bersyukur. Akhirnya kami lapor ke STT bahwa hari ini makan sekian, hari ini makan sekian, dan semua peserta teratur rapi, tanda tangan gitu ya. Jadi hal-hal mungkin yang bagi orang lain it's okay, tapi bagi kami jangan sampai kami merugikan STT. Oh enggak rugi dong STT, ya enggak, mungkin enggak rugi, tapi sepertinya kami nggak mau rugi, Sion nggak mau rugi, jadi daftar 70 tapi yang makan nanti 75. Nah itu sesuatu yang mungkin bagi orang lain nggak apa-apa, tapi waktu kami mendoakan, waktu kami memikirkan, ada sesuatu yang tidak sejahtera di dalam diri kami. Nah itu yang harus bertobat ya. Yang ketiga, firman Tuhan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Jadi setiap kita ada bagian-bagian firman Tuhan, kita harus makin diperbaiki, makin diperbaiki, makin diperbaiki, makin diperbaiki. Bahkan kita bisa mengevaluasi dengan jurnal kita. Selesai jurnal, sepanjang jurnal kita bisa mengevaluasi. Kita sudah diperbaiki di bidang apa, di area-area hidup apa, yang ada perbaikan-perbaikannya. Kalau ternyata jurnal kita plain, nggak dosa, nggak tobat, nggak apa gitu ya. Kita mungkin perlu koreksi diri dari AWG. Ada hal yang mungkin Tuhan perlu koreksi, yang perlu kita perbaiki. Makin perbaiki, makin diperbaiki, makin diperbaiki. Itu yang harus terjadi. Yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Nah ini yang harus kita selalu ingat. Setiap membaca firman Tuhan, kebenaran apa? Kebenaran apa? Nah itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita mempunyai jurnal. Ya, kebenaran apa? Tadi waktu kami sharing saat teduh kami dengan Vera, dengan Dani, hari ini tuh sebetulnya satu pemahaman tentang kristologi yang perlu kita tambahkan di dalam pemikiran kita. Ketika Petrus menjelaskan tentang Yesus, itu banyak istilah-istilah yang harus kita camkan dan perhatikan. Hari ini bacaan ini cukup padat, dan perkataan Petrus ini adalah perkataan yang betul-betul menunjukkan siapa Kristus, dan kita perlu untuk menambah di dalam pengetahuan kita siapakah Yesus Kristus itu. Karena itu di dalam jurnal kita seharusnya kita hari ini bertambah pemahaman kita tentang Kristus yang lebih terperinci seperti Petrus punya.
ya, sehingga kita bisa lebih menjelaskan tentang Kristus di dalam konsep Petrus yang Petrus katakan ini, ya. Jadi kita harus mendidik orang-orang dan melengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi firman Tuhan harus menghantar kita pada berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu mungkin bisa tindakan, mungkin bisa sesuatu yang kita lakukan, mungkin menulis surat bisa, bertindak bisa, atau memperbaiki sesuatu dalam diri kita. Ya, berbuat sesuatu adalah satu tindakan yang konkret yang kita bisa pikirkan pada hari ini. Apa yang kebenaran, apa yang mau kita lakukan, dan berdoa sesuai firman. Ini yang harus kita tolong untuk diri kita. Ya, sampai di sini dulu. Apakah ada masukan, ada ide, ada saran, ada respon? Silakan. Ya, karena saya ingatkan pernyataan Kak Ina tadi bahwa ketika kita membaca sangat berbahaya kalau kita langsung menarik kepada tes kita sendiri. Saya diingatkan dengan beberapa minggu ini memang saya bercakap-cakap dengan orang yang benar-benar saya masih mengamati. Dia sama sekali tidak pernah dokter kalau anaknya sakit. Terus sampai diri pun dia berkata, saya tidak akan pernah ke rumah sakit. Itu ada berdoa. Saya melihat apakah orang ini sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, dan apakah sehingga saya melihat apakah orang ini sungguh-sungguh gitu dalam Tuhan, sehingga dia sampai istrinya pun mengandung itu nggak pernah periksa ke dokter. Nah, bagaimana ketika saya menilai orang ini apakah dia itu sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, apakah bagaimana menurut Kak Ina? Kalau dia katakan bahwa saya hanya cukup belajar dengan firman Tuhan, saya nggak butuh orang lain, saya nggak perlu sekolah Alkitab, saya belajar sendiri, belajar firman Tuhan, dan ini yang saya lakukan, termasuk ekstrim itu. Bagaimana sikap menanggapinya? Memang kita nggak bisa menghakimi, ya. Memang kita nggak bisa, oh kamu salah gitu ya. Tapi mungkin kita bisa menolong dia untuk melihat kepada firman Tuhan dengan metode induktif tadi ya. Mungkin kita bisa menolong dia gitu untuk belajar firman Tuhan. Memang kadang-kadang ada satu pergumulan-pergumulan tersendiri ya yang diimani oleh orang itu, dan itu bisa terjadi dalam hidupnya. Kita nggak bisa juga mengatakan kamu salah gitu ya, karena dia menggumulinya dan dia mengimaninya dan dia mendapatkan apa yang diimaninya. Ya kita nggak bisa mengatakan, oh imanmu salah, nggak bisa begitu, iya, karena dia memang menghidupi itu ya. Saya pikir nggak tahu ya gimana menghadapinya. Ya tapi yang penting kita mungkin bisa menolong orang itu untuk belajar firman Tuhan dulu aja ya. Nanti konsep-konsep itu akan dibenarkan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ada satu suami datang ke saya, dia mengatakan, Ibu Ina, itu istri saya bagaimana ya? Pakaian bawa 3 koper pergi ke puncak gitu. Loh kenapa Pak? Iya itu kalau sudah ke puncak begitu doa-doa sama pendetanya, itu anak biarpun sakit disuruh pulang kagak mau. Katanya dia dahulukanlah, carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi dia mau pulang dikasih tahu pendetanya begitu. Jadi dia nggak berani pulang sebelum acara itu selesai. Padahal anaknya udah panas tinggi sekali. Terus ini bawa koper, 3 koper lagi dibawa ke puncak. Karena katanya Jakarta mau banjir, tingginya banjir 1 Monas. Bagaimana kalau tenggelam gitu. Jadi ketika saya dan anak-anak mau diajak, ya saya nggak mau karena kantornya di mana gitu ya. Tapi istri saya pergi dengan 3 koper. Tapi entah tuh waktu itu terus pulangnya bagaimana saya nggak tahu. Karena Jakarta nggak banjir juga. Iya. Jadi kadang-kadang ada hal seperti itu ya. Cara kita menolong nggak tahu ya. Cara kita menolong saya belum pernah pengalaman. Tapi saya mengatakan pada Bapak itu, udah Pak gini aja. Bapak tetap tekun membaca Alkitab dan Bapak terus berdoa. Dan untuk istri Bapak, kalau memang salah, pastilah suatu saat akan ada satu hal yang dia memperlihatkan bahwa dia salah gitu. Iya. Yang penting kita mengajak membaca Alkitab kalau masih bisa. Kalau nggak bisa ya kita berdoa ya,
siapa tahu dia ditolong orang lain lagi gitu. Oke, ada sampai di sini? Ya, kok nggak ada? Oh, ada. Masalahnya kok kurang ya tadi. Oh, belum masih ini nih di sini lebih lengkap. Ya, 6M-nya 1 memuji, memohon hikmat, membaca, merenungkan, melakukan. Ya, dan membandingkan dan membagikan. Ya, tapi di sini sampai. Nah, saat ini sampai ke berdoa sesuai firman. Ketika kita selesai saat teduh, hari ini Kisah Rasul ya, selesai saat teduh, kita tutup dengan doa. Saya sedang belajar untuk mengembangkan doa sesuai bagian firman Tuhan yang saya baca. Ya, ada yang pernah melakukan seperti itu? Ada ya. Itu bagaimana? Mungkin Agung bisa menceritakan. Lebih pengayatannya karena kita sudah dituntut oleh firman dan kita sudah tegur atau apa, sehingga lebih fokus, lebih menghayat. Iya. Nah, untuk mengantar kepada doa sebagai yang lain itu lebih, artinya lebih itu gerbangnya. Iya. Daripada belum apa-apa langsung kita doa itu Iya. bisa gerambian apa yang mau didoakan. Iya. Dan yang lebih manfaat lagi, bahasa doa kita menjadi bahasa yang lebih berkembang. Ya, bahasa doa kita menjadi berkembang. Kita bisa berdoa, Tuhan, aku bersyukur. Hari ini aku membaca tentang siapakah Yesus Kristus yang disampaikan oleh Petrus. Bahwa Yesus Kristus adalah hamba Allah yang sudah kau janjikan mulai dari Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dia adalah hamba Allah yang sudah ditentukan oleh Allah. Dia menderita, dia bangkit dari kematian. Aku bersyukur bahwa kebangkitannya membuktikan bahwa dia adalah Mesias yang hidup. Dan aku bersyukur bahwa Yesus Kristus yang kau utus itu adalah pemimpin kepada hidup, yang memberikan hidup. Dan aku boleh hidup di dalam hidupnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Bahasa doa kita menjadi bahasa yang saya agak kata-kata kerennya, bahasa doa yang alkitabiah, ya. Bukan bahasa doa yang emosional, bukan bahasa doa yang pikiran kita, bukan bahasa doa yang merengek karena kita tuh Tuhan pengen BMW ya Tuhan. Firman-Mu mengatakan begini loh Tuhan, kalau ada 2 orang 3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir. Tuhan hadir juga di sini. Kami itu pengatas ini perlu BMW Tuhan gitu ya. Jadi bukan doa yang merengek, yang emosional, tapi saya belajar bahwa makin doa yang alkitabiah. Dan saya semakin ketika mempraktekkan itu, saya makin menyukai. Dan mungkin ketika kita membaca, ini nggak tahu karena ini otak 50 tahun ke atas atau gimana, kadang-kadang lupa apa yang ada di dalam bagian Kisah Rasul ini. Ya saya buka mata, ya saya berdoa dengan lebih konsentrasi di bahasa-bahasa doa ini. Dan itu sangat-sangat membangun hidup doa saya. Ya. Bahkan untuk doa misi, misalkan hari ini, Tuhan, kalau orang itu menolak Nabi, dia akan dihukum, dia akan dienyahkan. Aku ingat hari ini si A, si B, si C yang belum mempunyai Engkau sebagai pemberi hidup. Aku berdoa untuk dia, berdoa untuk A, berdoa untuk B. Kita bisa berdoa di dalam apa yang dikatakan oleh teks ini, dan itu akan sangat memperkaya kita. Coba biasakan, selesai kita membaca Alkitab, berdoalah sesuai firman itu, dan kita akan mendapatkan bahasa doa. Ya, kadang-kadang saya menulis doa-doa saya tulis. Kadang-kadang nggak bisa konsentrasi, ya. Kadang-kadang bisa kemana-mana karena pikirannya sudah banyak, ya. Udah pikirannya udah banyak berdoa pun jadi ngacau-ngacau begitu. Nah, waktu itu saya lebih menenangkan diri dan saya menulis apa yang saya katakan, dan ternyata itu ketika saya buka-buka saya senang sekali, ya, meskipun nggak karuan gitu bahasanya, tapi in touch banget gitu.
Dan kalau ada kadang-kadang ada lagu-lagu yang bisa muncul ketika kita membaca bagian firman Tuhan. Lagu itu ya saya nyanyikan di dalam lagu doa, ya, lagu doa. Misalkan kemarin itu pas saya persiapan untuk RBC itu di Markus pasal 9. Ketika mempersiapkan itu tiba-tiba ada satu lagu yang saya ingat. Dan saya nyanyi lagu itu, ya. Ketika nyanyi lagu itu seperti ada satu doa yang dinaikkan. Dan saya memang senang menyanyi, ya. Jadi jurnal-jurnal itu kadang-kadang penuh dengan lagu-lagu, ya. Karena saya suka nyanyi, ya. Dan ketika menyanyi, nyanyian doa itu akan lebih menolong kita, ya. Jadi berdoalah sesuai firman setelah selesai saat teduh. Kemudian berdoa untuk menghidupkan firman Tuhan ini sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Dan yang M terakhir adalah membagikan atau membandingkan dengan NIV, membandingkan dengan ESV, kalau ada waktu membandingkan dengan tafsir ya boleh juga, ya, membandingkan dengan eSword, membandingkan dengan Net Bible, ya kita cari bahasa aslinya, kita buka Net Bible, it's okay juga kita bandingkan. Setelah itu baru kita selesai, ya. Yang kita bagikan tentu kebenaran firman Tuhan, ya. Bagikannya lewat apapun, media apapun, ya. Kalau mau belajar Pamayance, belajarlah, ya. Bagikan lewat SMS, ya. Bagikan lewat email, ya. Bagikan lewat Facebook, ya. Bagikan lewat Twitter. Saya membayangkan seandainya semua dengan bahasa yang sama kisah para rasul. Sekian orang, itu kayak kobaran apa? Saya bayangkan begitu ya. Kalau semua orang, hari ini, saya bayangkannya luar biasa. Ya, terus orang tidak bisa lebih membara lagi. Dan kita pun ketika membagikan kita juga membara. Ya, ya. Bagaimana mulai dari jurnal mengembangkan menjadi bahan PA, ya. Jadi ini nggak terlalu susah karena bisa mengembangkan bahan PA, ya. Dan dengan jurnal itu kita bisa tertolong, ya. Ketika saya sudah menyelesaikan bagian tertentu dari jurnal, maka saya membuat bahan PA untuk kelompok besar, ya. Itu bagi saya sendiri menolong untuk saya mengembangkan diri, dan bagi kelompok dengan adanya bahan PA mungkin jauh lebih mendalam, tergantung kelompoknya, ya. Kalau kelompoknya memang nggak bisa dalam-dalam ya sederhana, ya. Jadi saya mencoba untuk saya selalu mempunyai lagu tema di dalam setiap BGA, ya. Setiap BGA saya selalu punya lagu tema. Jadi setiap kumpul pasti ada satu tema, ya. Lagu temanya ini, I know whom I have believed, karena saya sedang belajar Abraham, ya. Ya nanti kita nyanyi, ya. Ya, saya mulai dengan historical background dulu. Selalu memulai dengan historical background tentang kitab Kejadian, ya. Saya jelaskan di sini, ini bahasanya panjang lebar, ya. Bahasa bagaimana kitab Kejadian itu dengan toledot-toledotnya menceritakan seperti ini, ya. Saya ceritakan historical background. Setelah itu saya mulai dengan jurnal ini adalah mulai dari Terah, ya. Saya mulai dari Terah dan saya mulai merangkumkan, ya, ini Terah ini seperti ini, begitu, ya. Dan kemudian setelah Terah saya melihat bagaimana Kejadian 12 dimulai dengan berkat bagi Abraham, ya. Di sini sudah ada 7 berkat dan saya masukkan di bahan PA saya, ya, 7 berkat daripada Abraham. Kemudian setelah itu saya jelaskan tentang Haran, saya jelaskan tentang
Haran, Kanaan, Sikem, dan bagaimana Sikem itu orang yang tinggal di sana adalah orang Kanaan dan sebagainya ya. Saya jelaskan itu dulu untuk membandingkan antara Ur dengan Sikem, jauh berbeda karena peradaban Ur jauh lebih maju ketimbang Sikem ya. Dan zona nyaman Abraham di Ur jauh lebih mapan peradabannya dibanding peradaban orang Kanaan pada waktu Abram datang ke Sikem. Ya, saya cerita sedikit tentang itu, dan bagaimana Abram ditemui Tuhan dan sebagainya. Dan saya menceritakan mulai dari ternyata di dalam perjalanan pengembaraan ini ada problem. Ya, ada problem-problem yang dihadapi oleh Abram. Tadi sudah dijelaskan Kak Hari. Ya, bagaimana problem itu, dan setelah itu ada problem lagi di pasal 13. Tanah tidak cukup ya, dan membuat harus berpisah ya. Kemudian ada problem ketiga, yaitu tentang peperangan. Ternyata saya belajar bahwa di daerah Abram situ bukan daerah yang nyaman, bahkan banyak terjadi peperangan. Bahkan Kedorlaomer bisa menguasai beberapa negara itu sampai 13 tahun nggak ada yang berani memberontak. Dan bagaimana peperangan di daerah itu, sehingga kita tahu bahwa penggembaraan Abram bukan di tempat yang nyaman, tapi terus terjadi peperangan, sehingga dia punya 318 orang terlatih, karena dia harus mempertahankan diri minimal dengan peperangan itu. Problem ketiga. Problem keempat adalah Abram takut, ya, sehingga Allah mengatakan kamu jangan takut, ya, kamu jangan takut, tetapi kamu akan tetap diberkati dan keturunanmu akan seperti bintang di langit. Dan pada waktu itulah Abram percaya ya. Dan 15 adalah titik yang paling sentral di dalam perjalanan Abraham sebelum menyerahkan Ishak. Karena apa? Karena di Kejadian 15 Abram percaya dan Allah menghitungnya sebagai kebenaran ya, dan itu dipakai nanti oleh Paulus di surat Roma dan di surat Galatia, sehingga 15 ini penting. Kemudian setelah itu saya jelaskan apa itu covenant. Kemudian problem kelima, yaitu Abram mendengar Sarai dan akhirnya terjadi kehamilan ya, dan menjadi masalah di dalam keluarga mereka. Problem keenam, usia makin lanjut dan masih belum punya anak ya. Problem ketujuh, ya, problem ketujuh adalah Alkitab mencatat mati haid, sehingga nggak ada harapan ya. Mencatat jelas problem ketujuh begini. Dan kemudian saya merangkumkan di dalam bentuk seperti ini. Ada problem-problem yang dihadapi, walaupun problem itu dipakai Allah untuk menguji Abraham, kesetiaan Abraham. Ya. Tetapi tetap ada satu masalah-masalah yang dihadapinya. Dan ternyata di dalam setiap masalah yang dihadapi oleh Abram, di dalam setiap masalah ini, Allah itu makin memperkenalkan dirinya. Dan Abram pun makin mengenal Allah, makin hari makin tinggi dan makin tinggi. Ya, akhirnya sampai Allah menjadi tamu daripada Abram dan menentukan waktunya. Ya, nah ketika belajar ini kemudian mulai merangkumkan dan kita diskusi dari saat teduh dan dari jurnal mereka, kita saling diskusi, ya, mengisi dan akhirnya membuat charts. Jatuh bangun, nah di situ seru ya, karena tiap-tiap kelompok gambarnya berbeda-beda ya, terjadi diskusi yang ya cukup lumayan. Nah saya hanya punya pertanyaan dua aja. Pertanyaan BGA, pelajaran penghiburan peringatan panutan ya, dan aplikasi praktis dalam hidupku ini apa ya. Saya cuma punya dua pertanyaan. Pertanyaan BGA-nya, pelajaran apa dari perjalanan Abram 12 sampai 17 ini? Penghiburan apa, penguatan apa, dan di situ kita diskusi ya. Dan setelah itu ditutup, bagi aku masa kini apa yang menjadi tindakan praktisku di dalam hidup sehari-hari.
Ada yang menarik, ada yang sampai mengatakan begini, iya, sekali problem, kesulitan hidup membuat aku justru tenggelam dan tidak merasakan adanya Allah yang provide, ya. Tapi belajar dari Abraham, bagaimana Allah provide dia di dalam ketidakberdayaan Abraham, di dalam ketidakmengertian Abraham, di dalam ignorance-nya Abraham, kesalahannya Abraham, Allah terus provide. Sehingga dia merasa bahwa seharusnya aku mempunyai daya juang yang seperti ini, gitu ya. Banyak itu sharing-sharing dari itu. Kemudian setelah itu kita tambahkan sedikit lagi 12 sampai 18, 20 sampai 25. Ini menarik karena ini ada satu yang disebut dengan the sim. 12 sampai 18 itu Abraham mengenal Allah sampai pada puncaknya. Allah menjadi tamu dari dia. Tapi belum ada anak. Pasal 19 adalah tentang Lot. Ya, tentang Lot, tentang Sodom dan Gomora. 20 sampai 25 kembali cerita tentang Abraham lagi. Ya. Coba pikirkan, kenapa demikian? Apa di dalam susunan ini yang kita bisa belajar? Kita bisa belajar apa? Ini jam saya mati. Kurang berapa? Coba? 8 lebih 10. Iya, terus? Apa yang kita bisa belajar? Coba diskusi dulu deh. Coba diskusi dulu. Silakan. Sambil saya mau menggambar. Yuk, menuju Kanaan. Kemungkinan pembaca pertamanya adalah generasi Israel yang sedang dalam perjalanan penggembaraan. Itu kemungkinan pertama, pembaca pertama. Ada orang mengatakan bahwa pembaca pertama kitab Kejadian orang yang baru pulang dari pembuangan, ya. Tapi mana yang bagi yang sekolah teologi ya, mana yang lebih mendekati. Ada yang mengatakan bahwa pembaca pertamanya adalah Israel yang sedang dalam penggembaraan. Dalam perjalanan itu Musa menulis dan dibacakan ke Israel. Tapi ada orang mengatakan pembaca pertamanya adalah orang yang baru pulang dari pembuangan. Di tulisan Musa ada editornya dan dirangkumkan dalam 5 kitab Musa. Ada pendekatan yang seperti itu. Tapi siapapun, baik itu orang yang pulang dari pembuangan maupun Israel yang sedang dalam perjalanan, itu pun nggak jauh-jauh berbeda, ya. Kira-kira dari pembaca pertama kita bisa melihat atau dari tulisan ini mau menulis tentang apa, mau message apa sih yang mau diberitakan. Dan Lot kenapa ditulis di tengah-tengah? Ya. Coba. Yuk. Belum ada keturunan. Jadi kayaknya Abraham itu dari sesuatu yang menggebu-gebu sampai akhirnya tidak ada pengharapan kembali. Nah, nampaknya kan pasal 18 itu penentuan bahwa 1 tahun kemudian kamu akan dapat anak. Nah, lalu pasal 20 ada 8 sampai 25 itu kan dapat anak. Artinya sebelum Abraham dapat anak yang sudah dia nantikan, Allah ingin memberikan satu pelajaran kepada Abraham bahwa anak yang kamu dapat itu bukan segala-galanya, tapi akulah yang segala-galanya. Dia ngasih contoh Lot misalnya, bahwa meskipun Lot itu sudah punya anak, punya segala-galanya, akhirnya kalau tidak mengedepankan ketaatan, lalu tidak lagi Allah itu menjadi sumber pengharapan, dia bergantung, habis semuanya. Jadi kayaknya ingin itu mempersiapkan sebelum pasal 20 itu supaya Abraham bertindak tepat ketika Allah memberikan kehadiran seorang anak, kira-kira begitu. Jadi prepare, Allah yang prepare Abraham karena berkaitan dengan kesalahan-kesalahan Abraham sebelumnya gitu. Kan banyak nggak taat nih, banyak tidak taat. Nah, Allah mungkin takut, dalam tanda kutip takut. Begitu dikasih anak, tambah menjadi nih ketidaktaatannya. Pergeseran mulai terjadi. Nah, maka di taruh X pasal 19 Lot sebagai contohnya. Nggak tahu benar atau tidak. Ya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi itu buat penafsiran, ya.
Yuk silakan, ada lagi. Pak Agus. Pak Agus, betul kan ya? Silakan. Yang lain dulu silakan. Pertama di dalam Kejadian 19 itu masalah tanah. Tanah. Iya. Jadi waktu kita lihat di dalam itu bahwa mereka memilih tempat kediaman kan. Nah, tanah itu penting buat orang Israel. Jadi bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi tanah itu akan menjadi tempat di mana nanti dia berrelasi dengan Tuhan. Nah di situ kita lihat bahwa Lot memilih dari cara pandang, dia melihat secara manusiawi. Tetapi akhirnya endingnya apa? Binasa kan. Tetapi waktu Abraham melihat dari cara pandang Tuhan, maka di situ apa? Saya rasa kesetiaannya mulai teruji di situ. Artinya apa? Mungkin sekali ketika janji utama itu tidak terpenuhi kan, dia akan bergeser ke sana. Bagaimana saya akan melanjutkan kehidupan saya ini dan bisa bergeser ke tanah itu. Tetapi waktu dia tetap setia melihat kepada cara pandang Tuhan, endingnya bagus kan. Akhirnya, maka itulah kita melihat era yang baru yang sesuai dengan yang Ibu katakan, era kapan nanti terus dilanjutkan di dalam pasal 20 sampai 25. Iya, kesetiaan gitu ya. Dan Abraham melanjut lagi. Iya. Karena di titik itu 18 memang titik yang sepertinya belum ada pengharapan itu. Ya, makasih. Ada lagi? Semua itu melihat Allah yang memberikan perhatian kepada Abraham yang nantinya memang akan menjadi bangsa, dan itu adalah Allah yang Iya, Pak. Hidup Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, itu juga bisa juga ya. Oke, ada lagi? Nggak ada salah, nggak ada benar. Karena memang kita bisa menafsir asal konteksnya tetap fokus kepada kitab Kejadian. Ya, ada lagi? Pak Yulio ini kok belum bersuara? Saya pikir penulis sudah menunjukkan, ya pembacanya bahwa ada cerita lo di tengah-tengah antara 19 dan 25. Tapi memang sedang disorot adalah lotnya. Ini saya coba melihat begitu. Sama juga Kejadian 37 itu 37 itu cerita tentang Yusuf, tiba-tiba keluar Yehuda dan Tamar. Kemudian 39 Yusuf lagi. Nah saya pikir ini kalau sebagai seorang jurnalis pasti ada sesuatu yang ingin sudah dinyatakan bahwa Kejadian 19 itu tentang Lot. Terima kasih. Nyoroti Kejadian 19 ya, jadi saya tidak membaca 12, 15, 25 kan saya sudah dikotbahkan sama Kak Hari kan. Memang saya pikir Lotnya yang memang sedang sampaikan tentang apa yang terjadi ya, kejadian yang sesungguhnya ketika dalam Sodom dan Gomora, dan itu bisa jadi memang sebagai peringatan buat Abraham, tapi juga sebagai penulis dari ya, kitab Kejadian ini juga sedang ingin menyampaikan kepada pembacanya bahwa ingat tentang Lot gitu. Ya, Aku yang terakhir jangan direkam ya. Iya, memang berbagai penafsiran bisa. Yang saya pikir bagaimana cara pandang kita dengan pasal 19 ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Semua pendapat bisa memperlihatkan bahwa ada satu message yang pasti akan disampaikan karena ada satu sisipan peristiwa yang tampaknya disorot dengan begitu jelas, begitu detail ya. Tampaknya bahwa kitab Kejadian adalah ingin menceritakan tentang apa? Tentang kesetiaan ya, tentang ketaatan ya. Tampaknya seperti itu ya. Ada satu message yang bagaimana ketika Abraham sampai di pasal 18 itu bagaimana Abraham tetap setia ya. Tetap setia walaupun tertawa sedikit asarannya, tetapi mereka tetap mau menantikan Allah ya. Dan bagaimana Lot itu dipasang di tengah-tengahnya, memang itu peristiwa juga terjadi di tengah-tengahnya. Tampaknya bagaimana penulis ingin memperlihatkan berbedanya Abraham itu dengan Lot. Laporan tentang Lot berhenti di pasal 19 dengan dua bangsa tadi berhenti. Tapi Abraham melanjut terus sampai keturunan yang kedua dan keturunan yang ketiga. Lot berhenti, dilaporkan oleh Alkitabnya. Bangsanya tidak berhenti, keturunannya terus menerus, tapi berhenti cerita di dalam narasi Alkitab kita. Karena narasi Alkitab hanya mau konsentrasi kepada Allah yang bekerja lewat keturunan Abraham. Dan sini memperlihatkan apa sebagai pembaca? Kita bisa belajar dari
ketika kita membuat jurnal, kita membuat rangkumannya, kita bisa belajar, oh iya, ada satu sisipan berita tentang Lot. Bagaimana akhirnya Lot ini yang pertama-tama dia mempunyai lingkup yang indah dengan Abraham, dia cukup bergaul dengan Abraham dan tentu bergaul juga dengan Allah Yahweh. Lot mempunyai keluarga, Lot mempunyai daerah yang indah, bahkan dikatakan dia berada di pintu gerbang. Ada yang mengatakan bahwa kemungkinan Lot adalah seorang bisnis yang ada di pintu gerbang untuk transaksi. Ya, ada penafsiran seperti itu, atau dia seorang pejabat penting karena dia ada di pintu gerbang. Duduk di pintu gerbang itu ada sesuatu yang ingin dikatakan bahwa ada sesuatu. Mungkin dia pembisnis atau mungkin dia adalah pejabat. Ya, itu nggak tahu. Itu hanya karena tradisi saja. Tapi Alkitab tidak memberikan penjelasan kenapa Lot di pintu gerbang itu. Apakah dia sedang tukang kunci pintu, juga nggak tahu ya. Jadi nggak tahu. Tapi dia ada di pintu gerbang. Kemungkinan. Nah, tetapi kita melihat bagaimana Lot ini ketika dia keluar, dia kehilangan yang disebut dengan posisi atau bisnisnya dia. Ya. Dia kehilangan tanah yang dipandangnya sebagai tanah Tuhan, tanah yang indah dengan Tuhan. Dia kehilangan jauh tahunnya, yaitu 24 tahun. Bedanya antara 12 dan 20. Tapi kejadiannya sama. Ya, kita bisa belajar hal ini. Itu dari BGA yang bisa kita jurnalkan dan kita bisa kembangkan dalam bentuk PA. Ya, kita bisa belajar tentang karakter, bagaimana waktu itu saya ke PA, bukan PA, tapi saya ketemu dengan satu psikolog, ya. Dan kami diskusi karena bahan bacaannya sama, kami makan siang bersama dan kita diskusi tentang tadi yang 24 tahun Abraham melakukan satu kesalahan dan satu dusta yang sama. Terus dia memperlihatkan bagaimana bagian-bagian dalam hidup manusia itu memang ada hal-hal yang bisa sampai seperti yang Abraham. Dan dia bicara tentang karakter dan kami diskusi. Akhirnya dengan PA karakter ini, ya kita bisa lebih melihat penerapan yang penting, ya. Dan akhirnya kita belajar dari Abraham bagaimana my faith journey. Itu untuk menutup seluruh bagian saat teduh sampai kepada bagian pasal yang ke-23 ya, ditutup dengan seperti itu sehingga anggota kelompok pun akan selesai, puas. Yang bolong-bolong ya sedih, tapi yang nggak bolong-bolong menemukan sesuatu gitu ya, menemukan sesuatu dan sepertinya ada sesuatu yang harus diperbaiki, ada sesuatu yang bisa terus dipertahankan. Kami selesai di situ dan masuk kepada kitab Kisah Para Rasul. Ya, ada satu contoh lagi. Ini kitab Lukas, ya. Karena Kisah Rasul saya belum membuat rangkuman, saya baru membuat latar belakang ya untuk kemarin presentasi di KTB, baru satu KTB juga yang saya membuat tentang Kisah Rasul, jadi belum terlalu lengkap. Ini kitab Lukas, itu ketika kami sudah sampai kepada pasal 9 tentang pengutusan, saya merangkumkan ya. Selalu ada lagu, ya, itu salah satu yang bisa menolong sehingga setiap kali pertemuan ada satu lagu. Dinyanyikan berkali-kali di acara pertama, acara kedua, pokoknya nyanyi itu sehingga pulang itu orang langsung nyanyi-nyanyi. Ya, di rumah pun kadang-kadang tiba-tiba suamiku nyanyi, tiba-tiba nanti saya nyanyi gitu. Jadi selama seminggu lagunya bisa sama gitu ya. Ini sesuatu keindahan tersendiri. Ya. Selalu memberikan latar belakang, historical background. Ya, saya join dengan teman saya karena dia laki-laki dan rumahnya
ada perpustakaannya, jadi saya minta dia selalu historical background, ya. Dia selalu cerita tentang apa itu Injil Lukas dan sebagainya, ya. Historical background selalu diberikan, ya. Nah, terus kami mulai dengan narasi bayi, ya. Narasi bayi itu karena Injil Lukas itu adalah Injil yang menceritakan masa bayi, masa pranata sampai kepada masa umur 12 tahun. Ya, jadi kami melihat bagaimana tentang narasi bayi. PA ini narasi bayi, kemudian kami lanjutkan dengan persiapan pelayanan Yesus, terus sampai Yesus mulai 30 tahun, kami mulai dengan silsilah, waktu itu belajar dari silsilah Lukas, ya, karena silsilah menyebut Yesus umur 30 tahun dan silsilah. Kemudian persiapan pelayanan di padang gurun, ada 1 kali PA, sampai di sini 1 kali PA, dan sesudah itu ini Lukas pasal 4 kami 1 kali PA, dan sesudah itu kami lanjutkan saat teduh lagi, ya, sampai berikutnya lagi tentang persiapan pelayanan Yesus. Ketika sampai pada Lukas pasal yang ke-6, kita melihat bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya, mulai konsentrasi di 12 orang, ya, mulai konsentrasi di 12 orang, dan dia mulai memanggil murid-murid untuk mengikuti dia. Tetapi kita melihat bahwa ketika dia memanggil, ada semacam seperti ini. Tadi siang saya sudah katakan bahwa dia memanggil di pasal 6, tapi dia mengutus di pasal 9. Ya, jadi ada satu bagian, ya, yang diisi bahwa ketika dia memanggil murid-murid, ya, apa yang Yesus lakukan. Sebelum dia memanggil murid-murid, dia sudah menceritakan pelajaran-pelajaran ini. Sehingga pada waktu ini, kalau BGA ini untuk orang yang advance, maka ini didetilin sekali. Tapi kalau untuk kelompok yang baru, hanya sebuah cerita, ya, sebuah cerita aja. Kemudian bagaimana 12 murid dipilih, itu ada tahapan-tahapan apa yang dilalui, ya. Kemudian setelah itu bagaimana setelah Yesus memilih murid-murid, mulai pasal 20 sampai 49, dia mengajarkan yang saya sebut dengan verbatim. Nah, ini kami PA 1 kali. Ya, PA 1 kali untuk menunjukkan ini loh, kalau kita mau menjadi murid Yesus, maka karakter-karakter ini, tindakan-tindakan ini, sikap-sikap ini harus ada pada kita, ya. Dan ini sangat detail sekali. Ada di sini ada 4 ucapan bahagia, ada 4 ucapan celaka. Ya, dan kita memperlihatkan apa yang menjadi perintah-perintah, dan perintah ini ditutup dengan 2 ilustrasi, yaitu ilustrasi pohon dan ilustrasi bangunan. Dan kami pulang waktu itu dengan satu tekad bahwa iya, sikap seorang murid harus mempunyai sikap yang seperti ini. Bagaimana kita membangun karakter-karakter sebagai murid. Kalau ini di dalam KTB yang memang saya sebut dengan KTB yang sudah betul-betul saya arahkan untuk menjadi seorang murid, maka ini dipakai dengan begitu jelas bagian-bagian hidup apa yang harus terjadi di dalam hidup kita, ya. Dan ini didiskusikan di dalam bentuk-bentuk yang praktis, sehari lepas sehari kita diskusikan dan kita coba koreksi diri apa yang kurang dan apa yang kurang. Ya, saat itu semua mengatakan, hampir banyak yang mengatakan iya, paling lemah di saya adalah tentang menghakimi, gitu ya, begitu mudah untuk menghakimi, ya, itu sebagian besar, ya, dan itu menjadi karakter murid yang harus dibangunkan di dalam kelompok KTB. Kemudian setelah itu masuk pada pasal 7, yaitu narasi tentang sikap-sikap terhadap Yesus. Jadi di sini verbatim tentang karakter. Di sini adalah peristiwa, yaitu di pasal yang ke-7. Peristiwa yang menunjukkan bagaimana
peristiwa-peristiwa ini ingin ditunjukkan oleh Markus kepada pembaca pertamanya, bagaimana sebelum murid-murid diutus melewati peristiwa-peristiwa itu. Ada yang pernah membaca pasal 7, Lukas pasal 7, kira-kira mengajarkan satu sikap apa? Kalau ada yang membaca. Ini sangat bagus sekali ya. Bagian ini tentang perwira di Kapernaum yang beriman dan menghormati Yesus ditutup dengan perempuan yang merasa sangat berdosa. Ya. Kemudian di sini tentang pemuda Nain yang mati, yang di sini adalah tentang Simon yang hidup tapi mati rasa, ya, tidak menghormati Yesus. Dan di tengah-tengahnya adalah cerita tentang Yohanes Pembaptis yang meragukan apakah ini Mesias yang benar, kalau aku ada di dalam penjara. Nah, dalam peristiwa-peristiwa ini, setiap murid-murid belajar bagaimana sih sikap kepada Yesus dan siapakah Yesus. Maka ada satu statement yang bagus, berbahagialah orang yang tidak menolak dan tidak kecewa dan menolak aku. Itu di pasal 7. Pasal 8 adalah pengajaran dan pengalaman. Ada 4 perumpamaan yang Yesus hanya jelaskan kepada murid-murid, dan ada 4 peristiwa yang Yesus ajak bersama-sama murid. Nah, ketika saat teduhnya sampai di situ, saya membuat rangkuman semacam ini dan kami diskusi di dalam KTB. Ya, kalau nggak KTB ya nggak. Ya. Jadi kami diskusi sehingga orang itu makin bergairah lagi memaintenance saat teduhnya. Ya, sesudah itu masuk di dalam bagian selanjutnya adalah tentang pengajaran verbatim, yaitu 4 lahan tanah, kemudian tentang terang yang harus diterima dalam terang, benih dan terang itu sama, semua disebarkan. Seperti terang ini semua disebarkan, tetapi siapa yang mempunyai itulah yang mendapatkan. Ya. Kemudian setelah itu pasal 9 tentang pengakuan. Jadi ini satu bagian yang sampai kepada harga yang harus dibayar. Ya, ini Lukas pasal 9, 57, 62. Setelah selesai ini, yuk kita melanjutkan ke pasal 10. Jadi dimotivasi untuk melanjutkan lagi. Sehingga orang dalam kelompok ini diharapkan terus terbakar untuk mempunyai waktu-waktu teduh yang teratur. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Nggak ada? Sudah selesai? Ya, saya pikir sampai di sini dulu. Ada waktu berapa menit lagi? 20 ya? Ya, ada waktu 20 menit. Coba berkelompok 3 orang untuk saling mendoakan, untuk supaya tetap setia di dalam apa yang perlu didoakan. Ya, saya perlu didoakan apa, saya perlu doakan apa, ya, 3 orang lagi saja. Ya, kelompoknya ini aja yang deket-deket, nggak usah membuat kelompok yang baru. 3 orang, dan nanti ada tanda yang dibunyikan berarti sudah selesai. Ya, jadi kita tutup dengan doa. Saya butuh waktu 5 menit untuk menutup, jadi kurang 20 ya. Jadi 15 menit untuk berdoa. Setiap orang doakan satu dengan yang lain. Yuk, silakan apa yang kita dapatkan dalam 3 sesi ini dan apa yang akan kita saling doakan. Bisa enggak ya? Roh Kudus penuhi daku dan sinari hatiku, lenyapkan kuasa yang hendak ganti dengan terang dada. Bisa ya? Bisa? Belum? Ya, yuk. Roh Kudus penuhi daku dan sinari hatiku, lenyapkan kuasa yang gelap, ganti dengan terang tetap,
Kan Nuhilo, Nuhilo, Yesus Nuhilo daku, mulia kuasa Roh Kudus dipenuhi hatiku. Ketiga, bagai rusa yang dahaga, ku rindukan rahmat-Mu, Maha sumbang hidupku, terpajang di hatiku. Penuhilah, penuhilah, Yesus penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus dipenuhi hatiku. Ya, saya ingin merangkumkan seluruh acara hari ini, sejak kemarin ya, bagaimana supaya kita kembali kepada satu pandangan yang melihat bahwa Alkitab itu adalah harta yang mulia, ya, harta yang begitu berharga, harta yang begitu tidak ada bandingnya. Itu yang harus kita pegang di dalam hidup kita. Sepertinya tidak ada buku yang lebih berharga daripada Alkitab. Sejauh kita menghargai Alkitab ini, sejauh itu kita akan menghormati akan Alkitab ini dan tentu menghormati Tuhan, sumber berita Alkitab ini. Ya, kalau kita memandang Alkitab dengan waktuku nggak ada untuk Alkitab, ya, perhitungan kita dengan waktu terhadap Alkitab, ya, maka kita akan makin tidak menghargai Alkitab. Ya, kita sebagai staff, kita perlu tidak perhitungan waktu dengan Alkitab. Ya, mungkin kita berpikir, oh ya, waktunya habis dengan berbagai macam-macam. Tapi saya berpikir bahwa kita tidak lagi perhitungan waktu, karena Alkitab adalah sesuatu yang terindah di dalam pelayanan kita, dasar pelayanan kita, pengharapan pelayanan kita, kekuatan pelayanan kita, penghiburan pelayanan kita, peringatan-peringatan di dalam pelayanan kita. Sehingga kita jangan memperhitungkan waktu dengan Alkitab, seperti perhitung-hitung waktu. Ya. Yang kedua, biarlah kita bukan mengantuk dengan Alkitab, mengantuk dengan Alkitab. Baca, pegang Alkitab, tapi matanya udah mulai retup-retup, atau pikirannya udah mulai kacau-kacau, pikirannya penuh dengan program. Saya bisa menggambar ini, karena apa? Saya juga mengalami dan saya juga sedang berjuang untuk hal macam ini. Jadi saya tahu bagaimana seringkali, aduh harus persiapan KTP, aduh harus buka Alkitab, harus persiapan lagi, harus persiapan lagi, ya, harus ada pelayanan lagi. Kadang-kadang bisa juga saya mengalami yang seperti itu. Pernah ngalami, Titik? Yang udah ngantuk-ngantuk tapi harus baca Alkitab, ya. Harus karena ada persiapan yang harus dilakukan. Saya juga mengalami seperti itu, ya. Karena apa? Seringkali kita terlalu menyibukkan diri dengan banyak hal, ya. Sibuk sepanjang hari, sibuk ini, sibuk itu, sibuk ini, sibuk. Memang sibuk. Saya pikir tidak ada orang yang tidak sibuk, ya. Suatu hari saya datang ke rumah seseorang. Dia ibu rumah tangga. Anaknya 3, 2 mahasiswa dan 1 SMP. Terus saya berkunjung ke rumah dia dan kami sharing. Dia mengatakan bahwa sudah 1 minggu saya tidak membaca Alkitab. Kenapa? Begini. Aduh, ayo dong pertahankan, saya bilang gitu. Ayo dong kita sama-sama ini. Terus dia jawab dengan begitu ketus. Iya, Cina memang kerjaannya Alkitab, ya bisa terus baca Alkitab gitu. Karena kerjaannya Alkitab, jadi baca Alkitab juga terus bisa. Kalau aku kan nggak bisa gini. Saya diam. Saya nggak bisa mengatakan apa-apa lagi. Saya pulang, saya mengatakan begini, Tuhan, apakah pekerjaanku Alkitab? Saya sedih banget gitu.
Sampai nggak berani cerita sama suamiku karena sedih banget gitu ya. Karena pekerjaanku Alkitab. Lalu saya ngitung-ngitung, pekerjaanku nggak cuma Alkitab. Saya sama dia. Saya juga menyapu rumah, saya mengepel rumah, saya bersetrika, saya masak sendiri karena untuk hemat saya harus masak sendiri. Saya harus membereskan dapur, saya harus membereskan banyak hal. Kalau anak saya pulang ke kos, saya harus memasak beberapa masakan supaya dia bisa hemat di kos, bisa masak nasi sendiri dan masak memanaskan. Pekerjaanku juga nggak pekerjaan Alkitab gitu ya. Tapi saya sedih banget waktu itu berhari-hari. Lalu saya diingatkan, iya, sebetulnya bukan masalah pekerjaan kita Alkitab atau pekerjaan kita bukan Alkitab. Masalahnya kita selalu sibuk dengan banyak hal. Dan itu pun bisa terjadi dalam hidup saya. Sibuk. Karena itu bagaimana kita perlu mengatakan seperti tadi yang saya katakan. Ya. Kita harus mengatakan, oh shine on your light and your truth. Let them lead me to your holy hill and to your dwelling. Kan saya suka dengan bahasa Inggrisnya. Ini indah sekali. Kita harus mengatakan kepada Allah di dalam setiap, oh Tuhan, send your light. Hidupku ini perlu akan terang firman-Mu. Hidupku ini perlu dicerahi oleh firman-Mu. Hidupku ini perlu dituntun oleh firman-Mu. Dan biarlah membawaku kepada bukit-Mu yang kudus. Dan ke sana, ke tempat kediaman-Mu. Aku bisa bergaul dengan Engkau. Aku bisa akrab dengan Engkau. Aku bisa berada di tempat dwelling Allah. Tempat tinggal Allah. Di gunung-Mu yang kudus. Dan aku boleh tinggal di sana. Tiap-tiap hari kita bisa menikmati tempat di mana Allah hadir. Itulah yang harusnya terjadi. Bukan karena pekerjaan kita, pekerjaan Alkitab. Tapi karena kerinduan hati kita untuk masuk di dalam gunung Allah yang kudus. Berada di gunung yang kudus. To your dwelling. Itu sesuatu yang harus menjadi kerinduan kita. Inilah kerinduan kita. Terus tunjukkan, show me the right path. Apakah aku di dalam track yang memang benar-benar aku harus berjalan di dalam track ini? Aku sedang menjalankan trackku sendiri. Ambisiku, emosiku, keinginanku. Kita harus checking terus di dalam hidup kita. Saya setiap 3 bulan 1 kali saya merekap seluruh pelayanan. Sampai hari-hari kerja saya tulis di satu file lengkap, tanggal 1 ngerjain apa, tanggal 2, 3, 4 sampai tanggal 30. Saya merevisi apa yang saya lakukan dan saya file dengan bagus, saya serahkan kepada teman saya. Karena saya apa? Karena saya tidak punya atasan, ya tidak punya apa itu, bukan bos ya. Apa seperti BPR atau BPC gitu tuh apa tuh bos atau apa ya, tidak punya atasan yang mungkin memeriksa pelayanan saya atau menegur pelayanan saya. Tetapi saya perlu terus di dalam track yang benar. Salah satu yang Tuhan bisa pakai adalah teman yang memang mau mengevaluasi saya. Maka saya membuat itu untuk partner saya di dalam BGA dan saya menyerahkan itu pada satu orang yang saya anggap orang yang bisa mengkoreksi saya. Karena apa? Karena begitu penting. Dan setiap 3 bulan saya membuat rekap 90 hari pelayanan saya, merekap hasil pelayanan saya, kegagalan saya, keberhasilan saya. Saya tulis di semua laporan saya dan saya kirim ke bidang misi itu. Sehingga dia melihat, oh hari-hari hidupnya si Ina tuh begini gitu ya. Dan saya memang ada satu didukung oleh bidang misi gereja saya. Dan saya serahkan juga laporan saya ke bidang misi. Dia bilang, aduh Bu Ina, kami percaya, kami tidak perlu laporan. Enggak Bapak, saya perlu melaporkan apa yang saya kerjakan sebagai tanggung jawab saya. Karena saya ada dukungan dari bidang misi bagi pelayanan saya. Jadi saya harus mengembalikan laporan saya. Dan laporan saya lakukan dengan begitu rapi. Karena apa? Saya kepingin bahwa ada orang-orang yang terus mengoreksi pelayanan saya. Dan juga Tuhan bisa pakai orang-orang itu. Jadi saya report untuk hal ini. Show me the path
the right path itu yang perlu terus menjadi terus hidup kita. Karena itu memang manusia bisa, tetapi firman Tuhan yang akan menolong kita. Ketika kita peka sedikit aja jika yang salah, cepat-cepat diperbaiki. Cepat-cepat kita, oh jangan begitu, aku salah, ya. Supaya apa? Point out the road to me to follow. Lead me to your truth. Itulah yang harus kerinduan kita. Oh, lead me, Lord, to your truth. Your truth is the first thing in my life. Terus tuntun kepada kebenaran-kebenaranmu. Itulah yang harus menjadi kerinduan kita. And teach me, because for you are the God who saves me. Ini kalimat ini sangat indah. Supaya aku follow terus, lead me, dan terus teach me, terus ajari aku, terus tolong aku, pimpin trek-trek perjalananku, terus bicarakan, diskusikan dengan orang, doakan di dalam tim-tim doa. Untuk apa? Dan untuk kita terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau ada orang-orang yang mungkin mengoreksi kita dengan keras, mungkin ada orang yang mengoreksi kita dengan menyakitkan kita, ingat, mungkin orang itu benar. Jangan kita langsung membalas dengan emosi kita. Mungkin kita aku sudah melakukan seperti ini, kok kamu mengatakannya seperti itu? Gak pantas kamu ngomong seperti itu ke aku. Jangan seperti itu. Ada orang mengatakan keras, coba diam dulu. Doakan. Mungkin ini waktu Allah juga bisa memakai dia untuk mengoreksi kita. Kita perlu punya waktu sendiri dengan Allah. Nggak cuma kalau di jam-jam tertentu ada AWG. Seminggu sekali kita perlu punya waktu yang lebih panjang. Atur manage waktu itu dengan baik. Saya pun berjuang. Bukan berarti saya sudah goal. Saya pun juga berjuang. Ada waktu-waktu yang sepertinya saya penuh juga. Tetapi saya selalu ingat waktu sendiri dengan Allah. Duduk di bawah salib Kristus. Terbuka untuk diperiksa. Terbuka untuk diarahkan. Terbuka untuk dikoreksi. Bukalah hati kita. Bukan hanya di saat-saat AWG. Tapi tiap-tiap hari bahkan di dalam hidup kita. Kita perlu solitude. Sendiri dengan Allah. Jangan penuhi hidup kita dengan berbagai macam hal. Tapi kita perlu sendiri dengan Allah. Tiap-tiap hari, tiap minggu lebih lama dikit, tiap bulan lebih lama sedikit. Supaya ada waktu-waktu kita betul-betul dikoreksi oleh Tuhan. Dibenarkan, ditolong, diarahkan, dihiburkan, dikuatkan. Itulah saat-saat kita sendiri dengan Tuhan. Kita terus bertanya kepada Alkitab. Kita terus mendorong diri kita terus untuk tanya kepada firman Tuhan. Kita harus terus diarahkan oleh firman Tuhan. Sehingga kita mengatakan bahwa kita terus encounter with God. Terus menerus di dalam hidup kita. Kalau enggak, siapa yang mau mengarahkan kita? Bisa mungkin emosi kita, mungkin bisa ambisi kita, mungkin kita sedang mencari nama baik kita, sehingga kita melakukan sesuatu. Kita sedang mempunyai zona nyaman, sehingga kita melakukan sesuatu, atau kita sedang melakukan sesuatu yang diarahkan oleh Alkitab, tetapi mungkin kita tidak berada di zona nyaman. Kita sedang diarahkan Alkitab pada satu pelayanan yang mungkin kita tidak suka melakukan itu. Dan kita perlu menggumuli itu dengan firman Tuhan. Biarlah hidup kita betul-betul masuk di dalam firman Allah. Dan kita bertanya, dan terus minta Alkitab menuntun dan menjawab setiap problem kita. Kadang-kadang saya bertanya, saya sedang berada di mana? Saya sedang berjalankah dengan Tuhan? Dan bagian-bagian Alkitab yang sangat menolong ketika saya berada dalam kondisi yang begitu, saya catat untuk sebagai peneguhan. Terus encounter with God. Memang saya tahu bahwa obedience itu hard,
sangat berat. Kadang-kadang kita harus berada di dalam satu saat yang kita sendiri sepertinya nggak mau ada di situ. Tetapi seperti ada satu tuntunan Allah di situ. Saya pernah, waktu itu saya bergumul sekali. Saya sudah menetapkan hari untuk melakukan hari AWG dengan kelompok saya. Tapi di saat-saat seperti itu, kondisi tidak banyak yang tidak memungkinkan. Saya sampai bingung. Dan saya ogah banget melakukan. Saya bilang pada diri saya tidak mau kesulitan, saya nggak mau kesibukan, saya nggak mau melakukan itu. Ada suara yang terus seperti, Ina lakukan itu, lakukan. Tapi saya bilang, saya ogah, saya malas capek, saya malas kesulitan, karena mengatur itu nggak gampang. Saya malas gitu. Dan saya nggak mau, tapi ada terus dorongan untuk taat. Sampai suatu saat, ketika saya sudah di dalam puncaknya tidak mau, tiba-tiba Pak Paul Hidayat mengirimkan buku. Dan buku yang diterbitkan oleh Pak Hampas Surabaya, Longing for God. Ya. Begitu saya buka paket itu, yang mengirimkan langsung dari Surabaya. Saya membuka paket itu, saya gemeter. Karena buku itu judulnya saja sudah mendorong saya, lakukan itu. Pada saya rasanya, berat. Banyak hal yang berat. Dan obedience itu memang berat. Obedience memang perlu cost of discipleship. Obedience itu bukan sesuatu yang nyaman dan mudah. Tetapi discipleship bukan convenience. Discipleship bukan convenient. Tapi discipleship adalah obedience. Itu yang harus kita jalani di dalam dan tetap di dalam firman Allah. Trust and obey di dalam firman Allah. Dan apa yang dikatakan Alkitab tentang hidup umat Tuhan ini. Kita ingat, kita ada sebatang pohon yang harus terus diairin air hidup itu. Kita adalah pohon yang harus berbuah-buah. Dan tidak ada cara yang lain. Kita harus terus dibersihkan oleh firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami tahu betapa lemahnya kami untuk tidak setia kepada firman Allah. Bahkan seringkali kerinduan kami pun hambar. Sering pemahaman kami kabur. Ketahanan kami rentan. Tuhan, inilah kami. Inilah orang-orang yang sudah Kau pilih. Kami datang kepadamu. Kami tahu maksud dan rencana-Mu yang mulia bagi hidup kami. Tapi kami seringkali kabur di dalam panggilan ini. Tuhan, tolong kami untuk terus setia dibersihkan oleh firman Tuhan. Supaya hidup kami terus berbuah-buah dan memuliakan Allah. Biarlah terus kami didorong untuk setia kepada Engkau. Sekalipun kesetiaan itu perlu ada harga yang kami bayar. Tapi kami tahu bahwa Allah akan memprovide kami. Terima kasih. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu saja. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami mohon kami dikuatkan. Amin.